4 gubernur dan wakil gubernur sewilayah kantor regional 7 di Palembang, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu. Bahwa pembangunan meritokrasi ini adalah satu cara untuk dapat segera mewujudkan visi misi dari para kepala daerah. Kita hormati para gubernur sewilayah kerja Kamprek 7 BKN. Ada gubernur orang Palembang yang dititipkan di Bangka, Bapak Dr. Hidayat Arsani, Gubernur Bangka Belitung. Gubernur Bengkulu diwakili Wagub yang sedang dalam perjalanan. Sekda Jambi Dr. Sudirman, juga yang kita hormati Kakanrek Regional Kakanrek 7 untuk Sumatera Selatan, Bengkulu, Babel, dan Jambi, para bupati dan wali kota sewilayah kerja Kanrek 7 yang hadir di sini. Satu kehormatan bagi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, menjadi tuan rumah di dalam penandatanganan kesepakatan pembangunan meritokrasi. Ini saya bangga dengan BKN di kepemimpinan Prof. Judan yang begitu memberikan keleluasaan bagi setiap pembina kepegawaian untuk berinovasi dan mengimprove dari talenta yang ada, dari jumlah pegawai yang ada juga, dan disatukan dalam pembangunan meritokrasi ini untuk mensukseskan visi misi kepala daerah dan pasti juga cita presiden. Di dalam prosesnya kita butuh manajemen talenta. Saya mendapat banyak pengetahuan dari Prof. Judan tentang bagaimana memanage pegawai negeri. Nah, saya mewakili teman-teman di sini, Prof. Gubernur yang pernah jadi bupati di daerah Pemekaran. Ini saya curhat sedikit. Kita ini persoalan pertama ini kurang orang. Jadi ada salah satu bupati, saya tanya, kok adem-adem, apa memang sudah cocok semua itu kepala OPD dan lain sebagainya. Bukan cocok, nggak cocok Pak Gub katanya, nggak ada orang yang mau gantikannya katanya. Nah ini berarti bro, ini mungkin perlu bro jadi pemikiran Prof. Judan untuk bagaimana mengisi ruang-ruang kosong yang dimana kita di daerah ini sangat butuh ASN-ASN yang potensial. Jadi bukan saja berbasis kompetensinya diukur dari ijazah saja, tapi kan persoalan Kabupaten Pemekaran itu begini, Bro. Kabupaten baru biasanya disuplai oleh kabupaten induk itu orang yang nggak dipakai dia lagi. Ini persoalan, Bro, yang kira-kira sudah habis periode kopling kalau kata orang sini itu, kampas koplingnya itu udah habis, kampas remnya udah tipis, itu dikasih ke kabupaten baru. Nah ini kita bersyukur ini Bapak Ibu sekalian, Prof. Judan ini
dari habitat kita. Beliau di Depdagri, Dirjen Penuh Inovasi yang waktu di Dukcapil, beliau pernah jadi PJ Gubernur berapa kali, di Gorontalo pernah, Sulbar pernah, Sulsel pernah, jadi tahu bagaimana kebutuhan kita. Maka di dalam pembangunan meritokrasi ini kita manfaatkan betul ini untuk bagaimana para kepala daerah ini bisa menggapai apa yang dijanjikannya dengan masyarakat. Salah satu yang sudah ditunjukkan Prof. Judan, yakni misal penggunaan gelar yang nggak harus berbelit, terus penyesuaian. Jadi dari nama saya ini korban, Prof. Jadi dulu saya berhenti dari pegawai negeri itu salah satu alasannya karena ijazah saya nggak bisa disesuaikan pada saat itu. Jadi saya mundur, Prof. Saya pengen jadi perwira tapi jadi bintara terus. Jadi saya terpaksa pindah jadi gubernur saya, Prof. Jadi itu yang nggak pakai penjenjangan golongan dan pangkat. Jadi Prof, terima kasih betul acara ini diselenggarakan di sini. Dan satu saran saya kepada kepala kantor regional khususnya, jangan diem di kantor, berikan pelayanan terbaik. Saya mohon ini kepada bupati, wali kota, berikan suplai informasi yang terus menerus kepada para pembina kepegawaian di daerah ini. Jangan pasif, saran saya, karena kepala daerah ini tingkat informasi yang dia terima mengenai meritokrasi dan manajemen talenta ini harus disuplai juga dengan regulasi yang berlaku saat ini. Kita tahu begitu dinamis regulasi ini, bergerak terus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara ini. Saya pikir itu, Prof. Terima kasih atas kepercayaannya Sumatera Selatan menjadi tuan rumah ini. Mudah-mudahan ini akan menyambung silaturahmi antar kepala daerah dan bertukar informasi. Dan ke depan, Prof, saya pikir kita setelah selesai P3 ini, apakah paruh waktu ataukah penuh waktu, ganti dulu, Prof, dengan terima ASN. Betul, kita ini kurang ASN ini, Prof. Saya pikir itu. Terima kasih, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk tetap berada di atas panggung. Pembangunan meritokrasi ini adalah satu cara untuk dapat segera mewujudkan visi misi dari para kepala daerah. Saya ucapkan terima kasih kepada BKN Republik Indonesia, Prof. Judan, yang menjadikan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah dalam kesepakatan ini. 4 gubernur dan wakil gubernur sewilayah kantor regional 4, kantor regional 7 di Palembang, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu, semuanya menandatangani komitmen untuk melaksanakan manajemen talenta. Karena ASN lah penggerak utama, motor utama dalam birokrasi, termasuk mewujudkan visi misi bapak-bapak para gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi manajemen talenta adalah memilih ASN terbaik, didudukkan dalam jabatan-jabatan yang tepat berdasarkan kompetensi, potensi, bakat, talent, dan semua kemampuannya, agar cita-cita Bapak Presiden, visi misi gubernur, bupati, wali kota cepat terwujud. Nah, kami di BKN bersama para kepala BKD, para
gubernur, bupati, wali kota, dan para menteri kompak bersama-sama mewujudkan manajemen talent.